yang pertama Bapak Ibu sekalian masuk ke schoology.com, kemudian Bapak Ibu login. Gunakan akun John Abdi Edsman12bandaaceh.com. Kemudian passwordnya 123456, kemudian login. Oke, kalau sudah, ya Bapak Ibu sekalian langsung masuk ke dashboard. Ya, course dashboard. Course tadi ya. Dia ada masuk padahal tadi. Nah, ini dia. Di course kemudian pilih nanti create course. Untuk ini Bapak sekalian silakan nama kursusnya sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya ini kelas 10 misalnya. Kalau di TKJ ada Bu ya, di SMK ya. TKJ misalnya ya. Kemudian section name-nya itu misalnya materinya tentang apa? Misalnya tentang matematika. Subjek areanya bisa pilih, saya pilih matematika. Nah, ini tidak masalah ya. Levelnya kalau mau dibikin level juga boleh, kalau nggak bikin level juga nggak apa-apa. Nah, saya sudah punya kelas TKJ sekarang, kelas TKJ matematika. Ya, ini tinggal di oke saja kalau memang ada yang penting tinggal go it saja. Kemudian saya sudah punya kode akses, inilah yang nanti akan kita bagikan kepada siswa kita gitu. Selanjutnya di kelas TKJ itu matematika saya mau misalnya ngisi tentang apa Bapak sekalian ya. Saya ngisi misalnya saya bikin folder. Materinya apa kira-kira? Misalnya saya buat materinya barisan dan deret misalnya. Sudah, ini kalau mau ditulis nggak masalah, kalau mau warnai foldernya juga bisa diwarnai. Saya bikin warna ini, pink misalnya. Kemudian tanggal berapa kita mulai? Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 7 ya. Saya bikin ini tanggal ini kita mulai, nggak ada berakhirnya nggak usah. Karena dia kalau tahun depan masih bisa dipakai lagi kan. Oke. Saya sudah punya kelas barisan dan deret di kelas matematik. Kalau Bapak Ibu mau bisa bikin kelas lain gitu. Kalau mau spesifik nanti bisa bikin sekolahnya juga ya. Tapi bagusnya nggak usah. Karena nanti yang kita bagi adalah kode, jadi nggak ada masalah ya. Walaupun nanti di sini kalau diklik itu muncul nama sekolahnya Asman 12 Banda Aceh. Ya. Oke, selanjutnya apa yang saya harus lakukan sekarang? Saya akan mengisi materi ya Bos lainnya. Saya bisa ngisi materi. Biasanya saya membuat petunjuk dulu Bapak Ibu ya. Jadi buat petunjuk dulu. Kalau gitu kita perlu pick-nya. Perlu pick. Atau halaman untuk apa yang harus dilakukan seorang anak dalam belajar. Ini misalnya di sini saya buat petunjuk belajar. Oke. 1. Lihatlah informasi video ya yang terdapat di ini. Lalu pelajari juga modul yang tersedia. Ya, kemudian 2, kerjakan tugas yang diberikan. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Ini petunjuk belajarnya kira-kira gitu. Kalau sudah saya create Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini sudah ada petunjuk belajar. Nah, saya masih salah nih ya. Harusnya ini di dalam ya. Jangan khawatir, saya bisa drag kemari ini. Saya drag sampai dia turun ke bawah. Saya tempel kemari. Belum bisa ya. Saya tempel kemari. Oke. Sampai dia masuk. Ini kan udah kelihatan ya.
lepas masuk dia. Nah, berarti di dalam barisan dan deret itu sudah ada petunjuk belajar. Saya kepingin ada video Bapak Ibu di dalamnya. Yang saya lakukan apa? Saya coba tes gini Bapak Ibu ya, import from resource. Dia punya, kalau di Android kan punya app Bapak Ibu ya, punya apa namanya? Play Store ya. Di sini juga dia punya seperti itu. Kebetulan di app saya belum punya nih. Nah, saya belum punya apa-apa. Saya bisa menambahkan pluginnya. Saya tambahkan plugin, saya cari YouTube. Jadi semua channel YouTube bisa di sini. Google Drive juga bisa include kemari. Itu syukurnya. Kalau Bapak Ibu punya bahan di Google Drive, ya jadi nggak usah repot, tinggal masukkan saja. Ini saya ambil YouTube. Kemudian kebetulan YouTube di sini dia tidak berbayar. Yang berbayar itu tidak akan bisa dimasukkan tapi tidak berguna, Bapak Ibu ya. Jadi yang kita masukkan itu adalah yang kira-kira memang bisa bermanfaat saja. Ini saya install dulu. YouTube-nya saya install di aplikasi. Jangan khawatir laptop kita penuh karena dia di cloud instalannya, ya, bukan di dalam laptop kita. Saya add to my resource. Sudah Bapak Ibu ya? Nah, ini berarti dia sudah terinstall kayaknya ya. Kita coba balik lagi nih ke kursus ya tadi. Oke, sudah ya. Saya balik ke kursus sekarang. Tadi saya buat kelasnya, kelas apa? Ini dia, kelas matematika TKJ kan. Kemudian barisan dan deret. Saya kepingin masukkan video. Jadi saya tidak perlu repot-repot harus ke channel YouTube bisa ya. Terus upload lagi, nggak perlu. Karena itu makan kuota juga Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita download dulu videonya, kemudian upload lagi kan 2 kali tuh. Saya klik di sini, YouTube-nya sudah masuk ya. Saya klik YouTube. Saya pikir cara kerjanya gampang Bapak Ibu sekalian. Saya approve. Saya cari barisan dan deret. Materi saya mau cari apa, pola bilangan dulu mungkin karena materi awal. Saya cari di sini pola bilangan misalnya. Bentar Bapak sekalian. Tolong jangan checklist di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau checklist di sini, kalau kira-kira ada 1000 buah video YouTube yang ada di sini, maka semua masuk. Jadi ketika kita sudah dimasukkan hanya beberapa menit masuk semua 1000 itu. Ya kan, karena dia tidak perlu kita download dulu ya, otomatis dia masuk ke cloud Schoology. Untuk ngapusnya itu Bapak Ibu ya, 1000 buah ngapusnya lumayan itu. Ya kan? Jadi saya pilih pola bilangan, saya cari yang cocok. Jadi kalau saya nggak mau lihat dulu, saya bisa muter dulu videonya nih. Saya putar dulu nih videonya. Ini cocok nggak? Atau berfungsi tidak videonya? Kadang-kadang ada video yang tidak berfungsi. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Leguru. Ada iklannya. Nah, kita mau mengisi nih. Ini cocok menurut saya. 3 angka setelahnya. Maka saya ulang lagi Bapak ya. Saya pilih, saya import lagi. Saya pilih app-nya YouTube. Harusnya tadi saya nggak klik itu. Pola bilangan. Kemudian dari sekian banyak ini saya nggak klik di atas karena itu akan memasukkan semua video yang berkaitan dengan pola bilangan. Jadi saya pilih saja, ini kayaknya lebih asik nih karena ada animasi. Nah, kemudian saya import, saya pilih import embed. Jadi hanya kalau orang-orang di IT tentu tahu embed ya. Nah, hanya bisa bilang kodenya saja yang dimasukkan. Nah, ini dia. Untungnya apa? Ketika anak-anak belajar, ya, ketika dia belajar di video ini, maka ketika dia klik, video ini tidak pindah ke YouTube. Ya, dia tidak pindah ke YouTube tapi tetap di halaman Schoology gitu. Coba bayangkan kalau anak-anak nyari bahan YouTube, ketika nanti tiba-tiba dia dapat video yang asik, yang nggak ada kaitan dengan pelajaran, dia sudah asik dengan yang lain kan. Tapi kalau dia tetap menggunakan Schoology, dia tetap berada di Schoology gitu. Dia tidak pindah halaman. Nah, gini Bapak Ibu. Dia tidak pindah halaman, dia tetap di Schoology. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Bisa dipahami, pada kesempatan kali ini, Pak Beni. Nah, kemudian saya juga kepingin memasukkan, setelah ada video, saya kepingin masukkan modul. Tapi saya tidak punya bahannya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya tinggal pilih add, ya, kemudian saya pilih add file atau link. Saya cari, kalau ada filenya di saya akan pilih file yang ada di saya. Misalnya gini, saya punya bahan tentang pola bilangan misalnya, ya, atau tentang barisan dan deret. Saya cari di file yang ada di laptop saya. Ini ada pustaka digitalnya. Nah, ini mungkin kita butuh apa Bapak Ibu ya? Kalau begini kita sepertinya
Pola bilangan itu ada di kelas berapa Bapak sekalian? Barisan dan deret kelas 12 ya? Kelas 12 atau kelas berapa? Matematika siapa matematika? Kayaknya enggak, di kelas 10 apa ya? Bukan kelas 12 tapi kelas? Iya. Oh gitu, yang jelas di semester 2. Oke, saya lihat ya. Barisan pola bilangan ya. Nah, saya pilih pola bilangan saya. Open, kemudian sampai hijau. It. Hanya hitungan beberapa detik masuk Bapak Ibu ya. Kalau saya punya bahan sendiri. Ini juga sama ketika kita klik dia tidak pindah halaman, tidak perlu di-download. Cuma bisa dibaca-baca aja oleh siswa. Jadi dia tidak akan kehabisan kuota kalau dia baca. Saya klik di sini misalnya. Nah, dia tetap berada di laman Schoology nih. Gitu. Oke. Nah, ini bahannya tetap di sini. Dia nggak pindah halaman. Itu untungnya. Lanjut lagi. Saya kepingin ngambil link yang dari luar misalnya. Misalnya apa? Pola bilangan misalnya. Saya lihat file-file yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya yang bagus lah ya. Ruang guru kayaknya bagus nih. Tapi kelas 8. Kelas 11 misalnya. Pola bilangan kelas 11. Tentu yang bukan video lagi kan. Video tadi sudah ya. Ini ada di Kuiper. Ada di modul SMA ini dia. Ada di sini. Kita coba cek dulu ya. Jangan sampai kita masukkan yang tidak sesuai nanti. Saya coba cek dulu. Kalau memasukkan link tidak perlu mengunduh filenya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, gimana Bu? Itu untuk storage-nya sendiri gimana? Kesediaan cloud-nya. Cloud-nya itu tak terbatas Bu. Tidak terbatas. Nah, saya coba lihat dulu ya. Ini kalau saya klik di sini kalau dia apa? Ini kan bisa ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya nggak bisa, nggak masuk ya. Bukan ini kayaknya nggak bisa. Saya balik lagi. Barisan dan deret Kuiper. Nah, barisan dan deret kelas 11 nih ya. Nah, ini saya ambil link ini aja. Saya ambil link ini, saya Ctrl C, saya bawa lagi ke tadi ke add file link ya. Saya pilih link. Saya paste di sini. Saya bikin judulnya pola bilangan. Saya add Bapak sekalian. Nah, saya sudah punya bahan ajar sekarang ya. Versinya versi yang web Bapak Ibu ya. Web gitu. Udah selesai. Tentang bahan ajar mungkin salah satunya bisa dengan ini. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah kalau memang mau digunakan ya, ini saya bebaskan artinya ini boleh Bapak Ibu gunakan seluas-luasnya. Kalau tadi Bu Aziza nanya tentang struknya atau kira-kira ada batasan nggak kalau kita gunakan gitu. Jadi jawabannya tidak ada batas Bu. Ya tidak ada batas karena cloud-nya itu besar. Memang kemarin itu Schoology ini. Sekarang saya mau buat penilaian ya. Ini namanya ulangan misalnya. Atau pretest. Pretest tanggal 7 ya. Kemudian ini saya submissionnya saya enable. Passwordnya nggak usah dipakai password nanti repot harus menerima mungkin pertanyaan siswa. Kategorinya itu ini UH. Bisa dari HP juga Bu. Ya sudah nih saya hidupkan, saya create. Sudah ya. Nah, sekarang saya sudah berada di laman untuk bikin tes. Ini saya bisa setup. Nah, ini kayaknya harus baca sendiri nanti kira-kira apa maunya. Diberikan waktu nggak untuk menjawab. Kalau saya berikan kira-kira berapa menit. Saya minta bisa diselesaikan dalam 10 menit misalnya ya. Karena saya berikan nanti 2 soal. Gitu. Oke dan sebagainya ini tinggal diatur saja nanti. Berapa kali bisa masuk? Sekali misalnya ya. Apakah siswa itu bisa nanti yang sebagainya bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Saya save di sini dulu.
Sudah tersave. Kemudian saya bikin questionnya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya itu lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada video Bapak Ibu ya. Ada video, ada audio juga. Saya bikin yang pertama multiple choice. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya bikin 2 soal saja Bapak Ibu. Multiple choice. Diketahui di bawah jawaban itu ada untuk apanya Bapak Ibu? Pilihan jawabannya yang benar yang mana? Apakah 19, apakah 21, ataukah 23? Tinggal klik saja. Ya, tinggal klik saja salah satu dari situ. Itu sebagai jawabannya. Oke. Saya pilih salah satunya Bapak Ibu ya. Oke, sebagai jawaban. Kemudian saya save. Saya sudah punya 1 soal ya. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan soal yang kedua. Soal yang kedua saya mau soalnya benar salah ya. Karena kita juga ada soal pilihan ganda kompleks ya. Berarti pilihan ganda kompleks itu jawab dia berkaitan dengan benar salah. Jadi butuh waktu sebentar, misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Suku ke 100 dari barisan bilangan misalnya 2, 3, 4, 5 adalah ini langsung ada jawabannya ya. Adalah berarti kalau dia suku ke 100 berapa Bapak Saudara? Tuh. Nah, jadi ini benar apa salah? Misalnya jawab di sini jawabannya. Ini boleh diganti nih. Kita mau ganti ini benar. Benar. Ini salah. Jadi jawabannya tadi katanya benar. Tinggal pilih benar. Kayak saya save. Sudah ya. Nah, kemudian berikutnya matching, Bapak saya. Matching itu menjodohkan. Nah, saya tinggal pilih soal menjodohkan. Misalnya apa kira-kira ya? Tambahin presiden pasangkan ya nama presiden dan nama negaranya ya Bu ya. Presiden pertama Jokowi ya. Gimana Bu? Bukan Jokowi Bu. Saya belum Bu. Ya. Presiden siapa lagi? Presiden pertama Jokowi. Yang kedua siapa Bu? Ya, yang enggak, yang sekarang lah. Joe Biden. Apalagi Bu? Putin ya. Putin. Ada lagi nggak Bu? Erdogan. Nah, ya. Ini garis keras kayak ini Bapak Ibu ya. Katanya gitu ya. Jokowi ini misalnya Turki. Turki ini Indonesia ini jangan Rusia Bu. Misalnya Amerika ini Rusia, tambah lagi Bu, apa lagi? Ya, Cina. Jadi nggak boleh jumlahnya lebih kurang Bapak Ibu ya, harus paling tidak sama ya. Nah, sekarang kita pasangin nih. Jokowi itu presiden Indonesia tarik. Ya, kemudian Turki itu Erdogan. Kemudian Amerika itu Joe Biden. Kemudian Rusia itu Putin. Oke, sudah. Kemudian saya cukup 3 soal dulu, Bapak Ibu ya. Oke, sudah kan? Berarti sudah selesai nih saya. Sekarang pikir saya itu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika dijawab oleh siswa kita, kira-kira soalnya itu begini bentuknya Bapak Ibu. Start attempt, start new attempt.
Oke. Nah, ini kira-kira gambarnya gini nih. Nah, oke. Ya, nanti dia tinggal pilih nih. Ini kemari. Nah, gitu. Bayang Bapak Ibu ya? Nah, oke, sudah ya. Sekarang ini sudah selesai. Sekarang tugas siapa? Kalau ini sudah selesai, sudah ada modul tadi, sudah ada video, sudah ada pembelajarannya, sudah ada tes. Sekarang kembalikan ke siswa. Sebentar saya berhenti dulu. Sebagai guru saya akan masuk ke mana? Ke barisan dan deret tadi ya materinya ya. Nah, di sini kan ada kode kelas nih. Nah, kode kelas ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau yang Bapak Ibu lakukan juga sama, membagikan ini kepada siswa, ya, bagikan ini kepada siswa. Saya kirim ke kelas kita yang ini ya. Ya kan? Betul Bapak Ibu ya? Nah, satu, saya share. Saya sebagai siswa akan masuk juga ke schoology.com, schoology.com. Ya, setelah masuk saya harus mendaftar dulu karena saya belum punya akun sebagai siswa. Dan syukurnya Schoology itu boleh tidak pakai email gitu. Tapi nama unik. Ya, kalau Pak Daryono kan banyak nama Pak Daryono. Uniknya apa? Bikin yang unik gitu ya. Contoh misalnya gini Bapak Ibu ya. Saya akan jangan login karena kita belum punya akun. Saya akan setup, saya akan jadi siswa dulu. Ketika saya masuk ke siswa diminta kode akses. Kode aksesnya itu diberikan oleh guru. Tadi kan kode akses yang diberikan ini nih. Ya, kode aksesnya ini nih. Nah, yang dipakai yang ini nih. Berikan kepada siswa. Ketika dia login sebagai siswa, maka kita masukkan kode aksesnya kemarin nih. Kemudian continue. First name-nya nama saya John, ya. Last name-nya Abdi. Kemudian, nah ini akun ini saya bisa bikin Abdi John misalnya. John. Misalnya 22. Kalau memang ini belum ada, maka dia tetap bisa mengakses. Tapi kalau sudah ada, dia sarankan yang lain nanti. Nah, saya pikir ini belum ada orang bikin nama Abdijan 22. Saya masuk, saya bikin passwordnya jangan susah-susah Bapak Ibu. Ya, karena ini bukan rekening bank. Ya. Nah, jadi yang mudah saja karena kita nanti bakal lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal lahirnya tolong jangan buat tanggal lahir dalam waktu dekat karena akan dikonfirmasi nanti bahwa ini anak ini belum cukup untuk belajar menggunakan aplikasi seperti ini, ya. Iya, jangan di bawah 13 tahun Bu usia anak gitu. Karena dia juga ramah anak nih Schoology. Saya ini sembarang saja, saya bikin. Oke. Saya bikin tahunnya tahun 2005 misalnya ya. Nah, jangan lupa klik ini, by clicking saya register. Kalau akun ini belum ada dibuat orang, maka saya terima nih Abdi John ya, Abdi John 22. Oke. Saya sukses. Kan gampang Bapak Ibu ya. Nah, untuk masuk ke situ. Saya sebagai siswa nih sekarang. Nah, jadi kalau ada permintaan ini tinggal di next aja nih. Next aja. Oke. Next. Ini akun ini nggak akan saya tutup. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memang berminat menggunakannya setelah ini silakan gunakan saja. Ya, saya akan saya akan masuk ke kursus. Nah, saya sudah punya kursus satu nih. Kalau nanti misalnya ada guru lain yang bikin kursus juga, dia jangan klik lagi dia tinggal klik join. Misalnya gini, Pak Mirza punya akun nanti ya, punya kursus baru. Di sekolah Pak Mirza ada beberapa orang guru, satu sudah bikin, dia sudah masuk ke satu guru. Dia tidak perlu bikin akun baru untuk guru yang lain, tinggal pilih join course, tinggal masukkan kode course baru, kode kursus baru yang dibuat oleh guru yang baru itu, yang lainnya. Gitu, sebentar kita lihat, ini tinggal masukkan kode itu, dia sudah bergabung di kelas yang baru gitu. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bikin kelas baru lagi. Saya ulang, saya pilih course, saya pilih. Nah, ini. Saya sebagai siswa akan membaca ini Bapak Ibu sekalian. Saya masuk ke barisan dan deret. Kemudian saya bisa muter video. Ya. Tolong Bapak Ibu sekalian juga masuk, tolong jawab pertanyaan yang tadi Bapak Ibu. Nah. Sign up dulu. Ya. Nah, jadi saya bilang tadi bahwa dia ramah, nggak perlu pindah ke YouTube karena YouTube. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas materi pola bilangan. Sudah, kan? Di sini udah ada beberapa pola bilangan. Kita langsung dari yang pertama ya. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Ini petunjuk belajar dulu dibaca. Apa yang harus dilakukan?
Kira-kira dia harus apa? Ya, oke. Kalau diklik di link ini juga sama, dia halaman web orang masuk ke psikologi gitu. Nah, ini halaman web orang masuk ke psikologi, dia tidak pindah halaman, tinggal digeser saja nih, di drag, dia bisa belajar dari sini. Itu Bapak sekalian. Ya, sudah selesai. Silakan Bapak Ibu sekalian masuk sebagai siswa, tolong jawab soal ulangan tadi, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu ya. Jadi keunggulan psikologi lainnya adalah dia bisa, kalau ini kan ada soal yang berkaitan dengan equation Bapak Ibu ya. Ini soal equation, saya bawa kemari, saya tempel. Oke, sebentar. Sudah, nilai dari, saya spasi, ini equationnya jangan sekali ambil, dia ambilnya sendiri. Nah, saya ambil equation ini, kalau di aplikasi lain kayaknya belum bisa yang seperti ini ya. Saya paste. Memang tapi dia muncul 2 kali, tinggal dihapus yang salah gitu. Nah, ini kan yang benarnya ini nih. Nah, ini salah nih, hapus saja. Artinya ini adalah kopian dia. Nah, ini dia. Nah, sama dengan. Nah, jadi dia bisa masukkan, kalau apalagi kimia ya. Kimia itu kan banyak sekali equation ya. Nah, kalau di sini aman, tinggal copy paste. Yang bukan, yang salahnya dihapusin. Bebas Bu, mau pakai email sendiri boleh, mau pakai nama unik boleh ya. Ini 2/7 misalnya, 2/7 dia tetap di sini nanti muncul 2 kali ya. Paste akan muncul 2 kali nih, 27 hapus. Kemudian ambil lagi 2/4. Udah, tapi muncul 2 kali Bu dia. Nah, ini kan 24-nya hapus nih kan? Iya. Iya. Coba lagi yang lain gimana nih? Ctrl V 24 apa itu namanya 5/7. 5. Oh, nggak bisa kayaknya. Delete aja. Birthday. Iya, diisi lah Bu. Masa ibu kan punya tanggal lahir kan? Ini jangan diantah berantakin. Sudah Bapak Ibu ya? Sama ini nih jawabannya A. Oke, saya save. Oke, ini sudah selesai ya. Ada 3 macam jenis soal. Tadi dia bisa sampai short answer atau essay bisa juga di sini ya. Cuma mungkin kalau untuk essay sepertinya dia tidak bisa mendeteksi jawaban. Tapi coba aja, saya belum pernah coba nih. Nanti kalau mau dicoba silakan coba. Iya betul. Kalau yang short answer Ibu ya.